Insiden longsor menimpa lokasi tambang pasir di RT 2 RW 10 Kedung Jumbleng, Kelurahan Argasunya, Kecamatan Harjamukti, Cirebon. Bencana tersebut terjadi pada Rabu 18 Juni 2025 pagi sekitar pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. 5 orang diketahui menjadi korban dalam insiden longsor di lokasi tambang ilegal tersebut, namun 3 diantaranya dinyatakan berhasil selamat. Menurut keterangan Wali Kota Cirebon, Effendi Edo, bencana longsor tersebut berukuran lebar sekitar 3 hingga 4 meter. Dan ketika ditanya terkait penanganan pemerintah atas insiden ini, Effendi mengaku akan memberikan sanksi tegas yaitu dengan menutup akses jalan menuju tambang. Hingga kini diketahui proses evakuasi masih dilakukan oleh petugas gabungan. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan kami wartawan Tribun Cirebon yaitu Eki Yulianto. Baik rekan Eki, silakan untuk laporan selengkapnya. Ya, baik, dilaporkan dari Kota Cirebon, Jawa Barat, di mana bencana longsor dilaporkan terjadi di lokasi tambang pasir Blok RT 2 RW 10 Kedung Jumbleng, Kelurahan Argasunya, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon pada Selasa 18 Juni 2025 pagi sekitar pukul setengah 8. Dalam peristiwa tersebut, 2 orang pekerja dikabarkan tertimbun longsoran tanah saat aktivitas penggalian tengah berlangsung. Seorang saksi yang juga warga sekitar, Mistari, menyampaikan bahwa ada 4 orang berada di lokasi saat kejadian. 2 diantaranya berhasil selamat, sementara 2 lainnya diduga masih tertimbun material. Mistari menyebut bahwa korban yang tertimbun adalah rekan kerjanya bernama Rian dan Dani yang masih berusia muda. Selain itu, sebuah kendaraan yang digunakan oleh para korban juga dilaporkan ikut tertimbun. Mistari yang sehari-hari bekerja sebagai sopir truk pengangkut pasir di lokasi tersebut mengaku bahwa kejadian longsor di area tambang itu sebenarnya bukan yang pertama kali terjadi. Ia menambahkan selama ini aktivitas tambang terus berlangsung karena menjadi mata pencarian warga meskipun lokasi tersebut dinilai berbahaya. Wali Kota Cirebon, Effendi Edo, yang meninjau langsung di lokasi bersama Kapolres Cirebon Kota dan Dandim 0614 Kota Cirebon membenarkan bahwa 2 orang warga masih tertimbun di dalam timbunan tanah. Ia juga mengungkapkan adanya indikasi aktivitas penambangan ilegal di kawasan tersebut yang tetap berlangsung meskipun telah dilarang oleh pemerintah setempat. Menurut Edo, aktivitas penambangan dilakukan sebelum pukul 8 dan merupakan kegiatan yang biasa dilakukan oleh warga setempat. Ia menyebut bahwa evakuasi terkendala oleh kondisi tanah yang labil sehingga penggunaan alat berat harus dilakukan dengan sangat hati-hati. Pemerintah daerah, kata dia, sebelumnya telah melakukan berbagai upaya untuk menghentikan aktivitas penambangan di lokasi yang termasuk dalam kategori Kalian C dan dianggap berbahaya. Namun aktivitas tersebut ternyata masih berlangsung. Oleh karena itu, pihaknya menegaskan akan mengambil langkah tegas termasuk menutup akses masuk ke lokasi tambang agar kejadian serupa tidak terulang. Hingga laporan ini disampaikan, proses evakuasi masih terus dilakukan. Alat berat yang sebelumnya diharapkan tiba akhirnya berhasil mencapai lokasi meskipun sempat terkendala oleh sulitnya akses. Pembukaan jalur dilakukan terlebih dahulu yang dengan cara membongkar tumpukan tanah yang mempersempit jalan masuk bagi alat berat. Demikian, kembali ke studio. Mobilnya? Iya, itu di dalam satu, yang sebelah sana satu. Oh, 2 juga mobilnya? Mobilnya satu. Itu 2 orang. 2 orang. Tertimbun semua. Kalau yang aktivitas tadi berapa orang? Yang aktivitas berarti 4 orang ya. 4 orang. Oh, 2 orang berhasil lari. Berhasil lari. Bapak di sini juga setiap hari kerja di sini? Setiap hari. Cuman saya sebagai supir juga sih. Sama. Oh, supir mobil yang ini yang bawa bapak Bukan. Bawa bapak bukan. Ini tuh tambang. Kerjanya kan di sebelah sana tuh ada lokasinya. Ini tuh tambang apa, Pak? Yang diambil apa? Batu, pasir, Pasir. tanah? Pasir. Cuma ngambil pasir doang. Berarti pasir merah atau gimana? Pasir buat ya semacam buat material aja. Amat ya. Sudah berapa lama kerja di sini, Pak? Berapa tahun ya, lama. Udah puluhan tahun. Emang pencariannya emang ini, Pak? Iya. Dapat berapa biasanya, Pak? Kalau Sehari paling dapat, kalau banyak pasir paling 6 rit. 6 truk. 6 truk maksudnya? Iya. Satu truk isinya berapa banyak, Pak? Paling dihargain berapa? 200. 200.000. Iya. Pak, kejadian longsor seperti ini udah sering Pak kejadian? Sering sih. Gimana lagi yang kerjanya di sini sih? Yang baru makan korban ini? Iya. Sebelum-sebelumnya pernah terjadi, Pak? Pernah dulu, cuman berapa tahun yang lalu sih, udah lama. Jam berapa tadi? 7:30 Tadi kejadian jam berapa, Pak? Kejadian Jam 7 kayaknya sih. jam 7. Oke, siap. Jam 7 udah di sini, berangkat jam berapa berarti, Pak? Aktivitas Kalau mulai saya berangkat pagi jam 6. jam 6. Iya. Udah ada aktivitas jam 6. Nah, Siap. Bapak namanya, Pak? Bapak Mistari. Mistari. Kalau ini pemiliknya punya siapa, Pak? Yang Kurang tahu tuh.
Oh, Bapak kurang tahu. Kurang tahu. Soalnya beda lokasi sih. Oh iya beda. Cuma emang rekan Bapak juga itu ya? Iya, rekan teman-teman sendiri sih. Siapa aja berarti yang tertimbun? Itu temen tuh Rian sama si Dani. Usia Siapa namanya? masing-masing? Masing-masing nggak tahu sih, belum. Masih muda atau Masih muda, baru nikah kemarin. Berarti namanya Rian sama Yang baru Sama nikah yang Dani. Rian sama Dani. yang baru nikah yang siapa? Rian. Rian. Ya, terima kasih ya Pak. Terima kasih Pak. Saya dari pemerintah daerah ikut belasungkawa dari beberapa korban yang ada di Kalianse ini, yang tentunya ini akan menjadikan hal yang perhatian khusus untuk pemerintah daerah dan Forkopimda tentunya. Namun beberapa waktu yang lalu tentunya semuanya kita tahu bahwa pemerintah daerah dan Forkopimda semuanya, Kapolres, Dandim dan lain-lain sudah kita melakukan upaya untuk pelarangan tidak lagi menggali di Kalianse ini karena sangat berbahaya. Kita dari beberapa tempat, dari beberapa titik kita sudah memberikan peringatan, bahkan peringatan-peringatan itu juga kan masih ada, masih tertancap, masih terlihat. Namun ada beberapa yang memang itu masih melakukan aktivitas kegiatan seperti ini. Kalau untuk hari ini kronologinya seperti apa yang didengar oleh Pak Wali? Ya, kronologinya memang ada yang beberapa dari jam 8 pagi tadi, mungkin sebelum jam 8 sudah ada kebiasaan mereka untuk mencari nafkah dari hasil tambang pasir ini dengan curi-curi, karena ini kan tidak ada berizin, tidak ada apa-apanya, ini ilegal. Jadi inilah yang menjadikan kita dari pemerintah daerah dan Forkopimda juga merasa tidak layak lah, harus dilakukan galian lagi untuk berfungsi. Lalu masih ada yang tertimbunkah dan berapa korban? Oh, masih ada 2 orang di dalam Yang tertimbun Pak Wali? yang tertimbun. Warga asli sini? Warga asli sini. Termasuk mobilnya Pak Wali? Termasuk mobilnya sudah hancur karena dari atas batu-batuan yang menimpa mobil. Setinggi berapa meter dan sepanjang berapa meter? Kurang lebih 3 sampai 4 meteran. Luasnya itu ya Pak ya. Terus proses Korban selamat tadi menurut informasi ada 3 orang. Jadi total 5 orang yang registrasi di sini ya. Yang 2 masih di dalam. Lalu bagaimana penanganannya Pak? evakuasinya Penanganannya seperti apa Pak? Ya, ini kita berupaya, cuma nanti juga kita harus lihat juga kondisi tanah di pinggiran itu, apakah nanti kita mendatangkan alat berat itu aman untuk kita atau tidak. Karena alat berat juga kita lagi upayakan untuk bisa datang di tempat ini. Cuma kita nanti evakuasinya kita tergantung nanti dari kondisi tanah yang di atas. Boleh ke depan seperti apa Pak untuk menghindari kejadian serupa? Ya, ke depan tentunya saya bersepakat semuanya ini memang ilegal dan kita harus melakukan tindakan tegas. Kita akan tutup ini, tapi dengan cara nanti jalan-jalan akses yang masuk ke sini kita akan dibuatkan supaya seperti kali ataupun seperti apa, supaya tidak bisa lagi lewat ke jalur ini. Permanen berarti Pak ya? Iya, insya Allah. Blokade mungkin sifatnya Kak Wali ya. Ditutup. Ya, bukan ditutup, tapi kita membuat seperti kali gitu. Biar nggak bisa masuk lagi ya. Supaya nggak bisa masuk lagi mereka ke sini. Untuk solusi ekonominya gimana Pak? Ya, Alih fungsi, ini kan alih hanya profesi. beberapa orang saja sebetulnya yang melakukan ini. Yang semuanya juga kan sudah kebanyakan, hampir 70%, mungkin bahkan 80% sudah beralih fungsi, beralih profesinya. Ini ada beberapa orang saja. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.